Kita akan masuk insya Allah lanjutan bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah berkahi hadis nomor 332. Bunyi dari Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Anna Herakl qala li Abi Sufyan, "Famadha ya'murukum bih?" Ya'ni Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Qultu yaqulu ubudullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah." Bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang dimaksudkan Nabi kalian atau apa yang diperintahkan Nabi kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia berkata, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Serta tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Dia menyuruh kami sholat, jujur, menjaga diri dari yang haram, dan silaturahim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini dan coba kita korek mutiaranya insyaAllah. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tentu Abu Sufyan ibn Harb adalah ayah Muawiyah, dan ini sahabat yang mulia, masuk Islam di hari pembebasan kota Mekah, walaupun di awal-awal dia adalah musuh Islam. Dan beginilah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang bagaimana hidayah kalau dia ingin memberikan kepada seseorang. Yahdi man yasha' dalam Al-Quran dikatakan. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Abu Sufyan adalah orang yang mengutus surat ya, ke orang-orang Mekah untuk menyelamatkan kafilah mereka di perang Badar, sehingga terjadilah perang Badar. Itu karena suratnya Abu Sufyan kepada orang Mekah. Walaupun Abu Sufyan tidak berharap terjadi peperangan, tapi akhirnya karena pasukan sudah bertemu, akhirnya terjadi peperangan. Di perang Uhud, Abu Sufyan lah yang memimpin pasukan dengan istrinya Hindun, yang akhirnya terbunuh Hamzah, dan luar biasa bagaimana dia musuhnya dengan Islam pada saat itu, dan dia bangga karena berhasil mengalahkan kaum muslimin di akhir peperangan. Kemudian dia juga menantang kaum muslimin untuk berperang, dikenal dengan perang Badar kedua, walaupun tidak terjadi. Karena Nabi SAW keluar dengan pasukan, tapi Abu Sufyan tidak datang. Kemudian dia juga adalah pemimpin pasukan Ahzab, pasukan perang Khandak yang terkenal. Dari 10.000 pasukan ada 4.000 dari Quraisy, dan Abu Sufyan dinobatkan menjadi pemimpin semuanya. Di situ ada suku Yahudi, Kainuqa dan Nadir. Juga ada suku-suku Arab yang belum masuk Islam dan musuh Islam pada saat itu. Itu semuanya bergabung menjadi 10.000 pasukan. Abu Sufyan pemimpinnya. Apa keputusan dia, maka diikuti pada saat itu. Terus saja dia memerangi Islam sampai akhirnya terjadi pembebasan kota Mekah. Dan Anda kalau kembali ke kajian Sirah Nabawi, insya Allah di YouTube ada di playlist khusus masalah pembebasan kota Mekah. Anda akan dengarkan bagaimana kisah masuk Islamnya manusia mulia ini. Dan banyak di antara orang hanya mengenang masa lalunya tapi tidak mengenang masa setelah Islamnya. Sementara Islam, kata Nabi SAW, Al-Islamu tajubbu ma qablah. Islam telah menghapus semua masa lalu seseorang. Kisah yang lain adalah, supaya nanti kita pertemukan dengan poin masalah ini, Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat mau masuk Islam bersama dengan dua teman dekatnya, anak-anak muda orang Quraisy. Dia temannya masuk Islam, syahadat. Tapi Amr waktu mau syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Belum pernah ada orang masuk Islam kasih syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kata dia, ya Rasulullah, saya memberikan syarat agar Allah memaafkan semua kesalahan saya kalau saya masuk Islam. Karena saya dulu memerangi Islam. Kata Nabi SAW, hai Amr, belumkah kau tahu bahwasanya kalau kau masuk Islam, maka Islam akan menghapuskan semua kesalahan masa lalu. Dan ini penting sekali untuk kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Jadi pelajaran pertama adalah kedudukan Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Dan setelah masuk Islam, dia punya kiprah yang cukup banyak. Anak-anaknya terbukti dengan kiprah anak-anaknya. Kiprah anaknya diantara Muawiyah bin Abi Sufyan. 40 tahun menjadi pemimpin muslimin. 20 tahun sebagai gubernur di Syam dan 20 tahun sebagai khalifah. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dan pendiri dinasti pertama Islam Umayyah.
dan berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Maka 20 tahun jadi gubernur di masa Umar bin Khattab, di masa Uthman bin Affan, lalu kemudian dia menjadi sampai di masa Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Jadi 40 tahun menjadi khalifah. Dan ulama mengatakan banyak orang bertanya, mana lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Karena sering dinukil kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Maka kata para ulama, tidak akan pernah bisa dipertemukan antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sahabat dan penulis wahyu Nabi SAW dengan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan anak cucu kesekiannya Umar. Bukan sahabat, walaupun dia orang saleh. Ini karena kedudukannya. Dan ini tentu tidak akan mungkin terjadi kedudukan Muawiyah seperti ini kecuali karena ayah dan ibunya yang tadinya memang awal memerangi Islam. Berbeda dengan kasus Abu Lahab yang sama istrinya sampai meninggal dalam keadaan kufur. Tapi ini berbeda. Begitu juga kalau kita lihat historinya Umar bin Khattab, bagaimana masa lalunya memerangi Islam. Tapi setelah masuk Islam dia orang yang mulia. Maka Islam selalu melihat sekarang ke depan dan bukan masa lalu seseorang. Ini pelajaran. Dan ini hadits yang kita sampaikan atau riwayat ini kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Dia pernah menuju ke negeri Syam. Dan Syam waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan rajanya Heraklius. Saya juga sudah jelaskan kisah Heraklius ini di kajian Sirah Nabawi. Bagaimana dia sempat masuk Islam. Kemudian dia murtad kembali. Dia tinggalkan agama Islam. Dan dia masuk Islam itu dikarenakan pertanyaan dia kepada Abu Sufyan ini. Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Dia mendengar ini adalah masa keluarnya Nabi. Dan dia tahu betul karena dia seorang pendeta Nasrani, kalau Nabi itu akan keluar dari Jazirah Arab dan tepatnya mereka tahu wilayah Mekah. Makanya kisah yang masyhur tentang beberapa pendeta yang disebutkan dalam Sirah Nabawi ya, yang memang menunggu kedatangan Nabi SAW di negeri Syam itu sangat masyhur. Nah diantaranya mereka yang tidak asing lagi. Dan kita tahu masuk Islamnya Najasyi di zaman Nabi SAW, Raja Ethiopia juga karena dia pendeta Nasrani. Dan dia tahu ini masa keluarnya Nabi. Di masa itu. Yang jelas teman-teman sekalian, Heraklius ini mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, coba kalau kalian temukan kafilah dagang dari Jazirah Arab, terutama dari wilayah Mekah, tahan dan bawa ke saya. Kebetulan waktu itu Abu Sufyan memimpin kafilah dagang ini. Lalu dibawalah mereka menuju ke Heraklius, lalu Heraklius mengatakan, saya akan bertanya padamu dan jujurlah. Kata Abu Sufyan, saya selama ini tidak pernah berdusta, saya tidak pernah menyampaikan hal yang tidak benar dan saya punya kedudukan di kaum saya, gitu kan. Maka saya coba akan menjawabnya. Kemudian ditanyalah oleh Heraklius tentang masalah Nabi, bagaimana nasabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana segala macam. Cukup panjang hadis, tidak kita bahas sekarang. Insya Allah nanti di kesempatan lain. Tapi salah satu yang ditanyakan adalah pertanyaan dalam hadis ini. Karena ada hubungannya dengan bahasan kita. Apa yang diperintahkan Nabi kalian itu? Yang mengaku sebagai Nabi itu apa yang diperintahkan? Jadi pertanyaan cukup banyak ya. Tentang jalur nasabnya. Tentang bagaimana, siapa pengikutnya. Ya. Abu Sufyan jawab, nasabnya adalah orang yang mulia. Di antara kami, pengikutnya adalah para orang-orang miskin. Kemudian bagaimana kalian menghadapinya? Kata Abu Sufyan, kami memeranginya. Dia menang dalam peperangan sekali. Maksudnya di Badar. Dan kami menang sekali di Uhud. Ya. Kemudian setelah itu bertanyalah Heraklius tentang masalah hadis atau riwayat kita ini. Yang jelas pertanyaan ini adalah isinya pertanyaan Heraklius tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Abu Sufyan dengan jujur waktu itu masih dalam keadaan kafir menyampaikan, kalau dia menyuruh kami agar menyembah Allah satu tanpa menyekutukannya, kami juga meninggalkan apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kami dari hal-hal yang buruk. Artinya setelah datang syariat Allah Subhanahu wa taala, semua yang bertolak belakang dengan pesan-pesan orang tua dengan syariat Allah, maka ditinggalkan pesan-pesan orang tua itu dan memerintahkan kami sholat, jujur dan juga kami menjaga diri dari yang haram dan kami menjaga silaturahim. Maka Heraklius sempat mengatakan di penutupan hadis, dia mengatakan kalau seandainya benar yang kamu sampaikan ini, maka pasti orang itu akan menguasai apa yang ada di bawah kedua telapak kakiku ini.
Maksudnya akan menguasai sampai wilayah Syam. Ya, kerajaan Romawi pun akan dikalahkan oleh umat Islam karena memang itu kebenaran. Dan dia mengatakan kalau seandainya saya ada di sisi Nabi itu, maka ketahuilah saya akan mencuci kakinya dan saya pun akan mengabdi untuknya. Seperti itulah. Dan kata-kata ini yang menyentuh Abu Sufyan. Sampai Abu Sufyan berpikir pada saat itu, betul-betul dakwah Muhammad SAW ini sudah sampai kepada Heraklius, raja waktu itu yang paling disegani ya di muka bumi ini. Karena dianggap dia berkuasa setengah bumi ini selain daripada bangsa Persia. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu kedudukan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan bagaimana kisahnya dengan Heraklius. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini atau mutiaranya adalah pesan-pesan Nabi SAW. Yaitu agar menyembah Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini sudah masyhur. Semua teman-teman kita yang bergerak menyampaikan dakwah sunnah kepada umat Islam, maka bab apapun yang mereka bahas tidak akan pernah luput menjelaskan tauhid. Mereka menjelaskan fikih akan ada tauhidnya, mereka menjelaskan akhlak akan ada tauhidnya, mereka membahas tentang adab pasti akan ada tauhidnya. Gak mungkin lepas tauhid. Dan ini juga pernah disampaikan langsung oleh guru kami Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah. Beliau mengatakan subhanallah perbedaan dakwah sunnah dan dakwah-dakwah yang lain dikumandangkan oleh kaum muslimin, maka umumnya pasti akan dakwah sunnah itu tidak pernah lepas daripada menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini asas segalanya. Kalau sudah benar maka akan membantu yang lainnya untuk bisa difahami dan diamalkan. Maka ini wasiat Nabi SAW. Sembahlah Allah satu. Maknanya sembah adalah tunduk dan patuh. Hanya tunduk dan patuh kepada Allah satu dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini pelajaran yang kita ambil yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal kebahagiaan hidup, dan juga ya, syirik adalah kehancuran dalam kehidupan tersebut. Yang ketiga yang kita ambil adalah watruk ma yaqulu aba'akum. Tinggalkan semua apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian atau orang-orang tua kalian atau nenek moyang kalian lebih tepatnya. Yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang bertolak belakang dengan agama. Seperti misalnya waktu Nabi SAW berhasil membebaskan kota Mekah dari kekufuran, maka beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di Gunung Safa, di Bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah semua yang kalian warisi dari orang-orang tua nenek moyang kalian dari amal-amal jahiliyah di bawah telapak kaki saya. Jadi nggak ada lagi yang bisa diterapkan. Seperti mereka makan bangkai, minum darah, mereka menyembah berhala dan segala macam, menggantungkan nasib pada benda-benda, terutama tatayur ya, atau burung yang dijadikan sebagai pengundian nasib, dan segala macam hal yang harusnya ditinggalkan. Dari sini kita ambil pelajaran di poin ketiga, yaitu harusnya seseorang bukan menjadikan pegangan hidupnya adalah apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, kecuali Islam. Kalau mereka wariskan Islam itu berbeda. Tapi yang jadi patokan adalah keislaman dia. Karena ini masih banyak orang Islam yang menjadikan Islam, dia statusnya Islam, ya Muslim, tapi tradisi juga berjalan. Walaupun bertolak belakang dengan Islam. Ini nggak benar. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi dan jangan tradisi diislamkan. Sehingga aja bentrok dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat adalah wa ya'muruna bis shalah, dan dia memerintahkan kami untuk salat. Ini tentu sudah kita bahas panjang lebar, baik di dalam kajian Minhajul Muslim juga di kajian Sahih at-Targhib wa Tarhib Minhajul Muslim di hari Selasa. Kemarin kita bahas masalah salat, juga di hari Jumat, setiap Jumat kita membahas tentang kitab salat dan keutamanya cukup banyak. Intinya teman-teman sekalian, kalau mau memperbaiki apapun dari hal-hal yang membuat kita ingin memperbaikinya, dari akhlak yang buruk, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari keadaan yang terpuruk, dari penyakit yang kronis, segala macam hal perbaiki dari sholat. Orang juga ingin menambah nikmat Allah pada dirinya, maka dia juga menjaga sholatnya. Sholat adalah asas segalanya, sebab cahaya, sebab rahmat, sebab pengampunan, segala macam hal dalam keutamaan sholat itu, dan itu tentu ada bab sendiri dalam bahasannya. Keutamaan yang kelima atau mutiara yang kelima kita bisa ambil adalah wasidq, dan juga disuruh jujur. Dan ini adalah prinsip dasar kaum muslimin.
Tidak ada kebohongan dalam hidup mereka. Semuanya kejujuran yang dibahasakan. Qulil haq walau kana mur. Ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Kalau kita jujur, maka pada saat itu ya mungkin agak berat, tapi selesai permasalahannya. Lawan jujur adalah kebohongan. Kapan kita bohong, maka akan lahir bohong-bohong yang lain. Dan kita akan selalu terganggu dengan kebohongan tersebut. Karena selalu ada saja kebohongan setiap masalah yang sama ditanya. Tapi pada saat kita jujur, dan kita terima konsekuensinya, maka selesai pada saat itu. Terlalu banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah kejujuran yang akhirnya menyelamatkan orang dari bahayanya kehidupan. Pernah saya sampaikan kisah Imam Syafi'i rahimahullah di umur beliau masih kecil, pernah diutus untuk menuntut ilmu ya, oleh ibunya. Kemudian ibunya menjahitkan baju, di bagian dalam baju itu dibuatkan kantong oleh ibunya dan ditaruhlah uang, seingat saya sekitar 50 dirham untuk biaya hidup dia selama menuntut ilmu. Maka kemudian ditaruh bagian dalam baju. Di tengah jalan subhanallah datanglah para perampok dan menghadang kafilah tersebut, kemudian merampas semua ada di situ. Setelah merampas semua, tibalah mereka ke Imam Syafi'i yang masih kecil pada saat itu. Kemudian para perampok itu bertanya, "Hai anak kecil, apa yang kau miliki?" Maka dia mengatakan, "Saya punya 50 dirham." Dengan jujur dia menyampaikan. Kata mereka, "Mana 50 dirham itu?" Imam Syafi'i memegang darahnya sambil mengatakan, "Di sini." Para perampok tersebut mengira Imam Syafi'i bercanda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian mereka melaporkan kepada atasan mereka, panglima mereka yang perampok. Dan kebetulan mereka ini perampok-perampok muslim. Maka kepala perampok itu datang setelah menanyakan apa yang kalian kumpulkan, diperlihatkan semua harta. Apa semua kalian sudah rampas? Kata mereka, iya. Kecuali ada satu anak kecil yang mengaku punya 50 dirham. Tapi kami tertawa karena dia menunjuk bagian dadahnya. Maka kata kepala perampok tersebut, saya mau bertemu dengannya. Maka bertemulah. Lalu kemudian perampok ini bertanya di depan orang semua, termasuk para prajurit-prajuritnya. Hai anak kecil, apa yang kau punya? Kata Imam Syafi'i, saya punya 50 dirham. Kata kepala perampok tersebut, di mana 50 dirham? Lalu dia mengatakan di sini. Karena memang dia memegang kantong tersebut. Lalu kata kepala perampok tersebut, keluarkan buat saya. Imam Syafi'i membuka bajunya, lalu membuka kantong tersebut dan mengeluarkan 50 dirham ada. Maka tiba-tiba kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah yang dikatakan kepala perampok itu menangis. Dan akhirnya dia tersentuh karena bagaimana dengan kejujuran Imam Syafi'i. Anak kecil ini bisa jujur walaupun kematian depan matanya gitu. Dan hartanya akan diambil, maka dia pun taubat pada saat itu dan seluruh anggotanya taubat. Karena kisah Imam Syafi'i yang jujur di masa kecilnya. Kejujuran itu adalah kebahagiaan. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Kalian jujurlah, karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Wa la yazalu rajulun yataharra bis-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia di sisinya sebagai siddiq. Siddiq ini adalah golongan yang bersama dengan para nabi-nabi di surga tertinggi. Ya. Semoga kita termasuk insyaAllah. Dan Nabi SAW mengatakan wa alaikum wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hati kalian dengan lawan jujur adalah dusta, kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ila subhanallah haditsnya ila al-fujur ya. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan. Innal fujur yahdi ila an-nar, dan kejahatan akan membawa pelakunya kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yataharra bil kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau seseorang itu terus bohong, maka Allah akan catat dia sebagai seorang pendusta. Maksudnya tidak akan pernah bisa jujur lagi setelah itu. Wasiat yang keenam, wal afaf. Nabi SAW wasiatkan agar menjauhkan diri dari semua yang haram. Ya. Apapun yang haram dijauhi. Ini prinsip hidup seorang muslim. Kebahagiaan teman-teman sekalian pada saat kita bisa meninggalkan yang haram. Abdullah bin Mubarak mengatakan rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku meninggalkan 1 dirham. Ya. Yang haram lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Jadi dia bersedekah, dia menahan diri dari mendapatkan yang haram 1 dirham, kecil sekali. Lebih dia suka, artinya dia yakin pahalanya lebih besar daripada dia bersedekah dengan 600.000 dirham.
Begitu luar biasanya mereka menjauhi sesuatu yang haram. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, siapa yang ingin doanya diijabah, maka dia harus memperhatikan apakah yang dia angkat ke mulutnya halal atau haram. Maka ini menjaga diri yang haram. Baik itu makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, biologis. Semuanya harus ditinggalkan yang haram. Dan dia hanya menikmati yang halal saja. Itu disilakan dengan afaf. Bagaimana seseorang tidak akan pernah menikmati kecuali yang Allah halalkan saja. Ya. Kemudian yang terakhir, wasiat yang ketujuh adalah wasilah. Dan ini saksi bahasan kita dan melanjutkan hubungan silaturahim. Ya, termasuk kepada orang atau dengan orang-orang yang memutus hubungan dengan kita. Ya, pernah ada hadis Nabi SAW mengatakan, silu arhamakum walau bisalam. Ya, lanjutkan hubungan silaturahim walaupun dengan salam saja. Kalau kita sekarang di WA tulis WA salam atau telepon assalamualaikum dan bermula saya sudah jelaskan dari awal bab kita, makanya Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan antara bakti sama orang tua dengan silaturahim karena puncak silaturahim adalah dengan kedua orang tua. Kemudian baru siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, dan ini keutamanya sudah cukup banyak kita jelaskan dari awal. Di antaranya silaturahim akan menyebabkan luasnya rezeki dan juga diampuninya dosa-dosa. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 333 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fihal qirat." Sesungguhnya kalian akan membebaskan satu negeri yang di dalamnya qirat, banyak di situ atau banyak disebutkan. Dalam satu riwayat, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahima. Kalian akan membuka atau menaklukkan Mesir. Satu negeri dalamnya banyak disebut nama Qirat. Maka hendaklah kalian memberikan wasiat agar berbuat baik kepada penduduknya, karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Dalam riwayat lain, فَإِذَا اسْتَفْتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. Apabila kalian telah membuka atau menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Atau beliau bersabda, zimmatan wa sihra, hak perlindungan dan juga hubungan besan atau kekerabatan. Hadis ini semua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama berkata, kekerabatan yang dimiliki bangsa Mesir adalah karena Hajar, ibunya Ismail alaihi salatu wassalam, berasal dari mereka. Sementara hubungan besan adalah karena Maria, ibu dari Ibrahim, putra Rasulullah SAW, juga dari mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya adalah mukjizat Nabi SAW tentang muslimin akan membebaskan Mesir. Dan ini terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam membebaskan Palestina dan wilayah Syria di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid, ya. Kemudian beliau mengutus setelahnya itu di tahun 15 Hijriah. Di tahun 16 Hijriah beliau mengutus pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menembus negeri Persia. Nah, kalau ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan. Kalau ke Persia sekitar 30.000 pasukan. Dan juga berhasil menaklukkan wilayah Persia. Bahkan runtuhnya Bizantium Persia pada saat itu, atau runtuhnya kerajaan Persia pada saat itu. Setelah melihat pembebasan yang luar biasa wilayah kekufuran kepada Islam di zaman itu, Amr bin As memberikan masukan kepada Umar bin Khattab agar mengirim pasukan dan beliau bersedia memimpinnya untuk menembus wilayah Afrika. Dan pintu pembukanya adalah Mesir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab awalnya tidak setuju, tapi karena Amr bin As terus saja meminta akhirnya Umar mengutus dengan 8.000 pasukan.
Dan pergilah Amr bin As di sana, ringkas cerita tentunya berhasil menaklukkan Mesir pada saat itu. Nah, pada saat kisah akan menaklukkan Mesir dan pengepungan yang berjalan sekian lama pada saat itu, ya, seingat saya sampai bulanan baru mereka berhasil menaklukkan, maka ada surat yang ditulis pada saat itu oleh kaum muslimin kepada pemimpin Mesir pada saat itu. Kalau kami telah diwasiatkan oleh Nabi kami untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan kalian. Maka Raja Mesir pada saat itu bertanya, kekerabatan mana yang kalian punya dengan kami? Maka dijelaskanlah sebagaimana hadits ini. Kalau Nabi kami itu dari turunan Nabi lain bernama Ismail yang ibunya Hajar, dan Hajar adalah orang Mesir. Dan kita sudah tahu kisahnya tentunya bagaimana Ibrahim alaihissalam pada saat pergi ke Mesir bersama istri pertamanya, ya, Sarah alaihissalam, ibu daripada Nabi Ishak, pergi ke Mesir. Kemudian Raja Mesir itu sangat zalim, suka mengambil istri orang, dan akhirnya ditangkaplah Sarah, dan dia ingin melakukan fahisyah, perbuatan buruk Raja Mesir ini kepada Sarah. Lalu Sarah berdoa kepada Allah SWT, akhirnya sempat stroke sampai 3 kali, ya. Raja Mesir itu, lalu kemudian dia memohon kepada Sarah agar minta kepada Allah disembuhkan, lalu disembuhkanlah. Ini tentu ringkas ceritanya. Kemudian karena dia takut jangan sampai dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Dan Hajar ini adalah wanita mulianya Mesir pada saat itu, ya. Di beberapa literatur ada yang mengatakan dia adalah budak dari Mesir, tapi literatur yang lain menjelaskan dia adalah seorang wanita mulia yang dimiliki oleh raja tapi dari turunan Mesir, kemudian dinikahi oleh Ibrahim AS, lalu lahirlah Ismail, kemudian turunlah dari situ Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW juga keturunan orang Mesir, seperti itu. Begitu juga pada saat Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Mesir untuk masuk Islam di zaman beliau, sebagaimana beliau mengirim surat ke seluruh raja-raja di muka bumi ini, maka Raja Mesir waktu itu, seingat saya namanya Muqaykis, itu mengirim seorang wanita, Maria namanya, ya, kepada Nabi SAW, yang akhirnya menjadi ibu anak Nabi SAW, yaitu ibunya Ibrahim. Dan ini juga orang Mesir. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalau kalian nanti akan bebaskan Mesir, akan ada, sampaikan kepada, berbuat baiklah pada mereka karena mereka punya hubungan jalur nasab dari Hajar dan jalur besanan karena dari Maria, ibunya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam memastikan sebagai bentuk mukjizat kita akan bebaskan Mesir, dan ternyata betul. Mulai semenjak itu tahun 20 Hijriah sampai sekarang Mesir menjadi wilayah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah wasiat Nabi SAW untuk menjaga hal yang baik, ya, yaitu menjaga muamalah yang baik dengan masyarakat Mesir. Dan ini berarti pelajarannya adalah yang pertama mukjizat Nabi SAW pembebasan kota Mesir atau wilayah Mesir. Yang kedua adalah kita dianjurkan sebagai hukum syariat untuk berbuat baik dengan orang Mesir, ya, karena mereka punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Berbuat baik dalam arti kata kita bermuamalah dengan baik, ya, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk itu. Jadi pasukan muslimin pada saat masuk jangan sampai menyakiti mereka segala macam. Walaupun ini wasiat umum, pasukan jihad tidak boleh melakukan menyakiti orang lain, tapi ini juga wasiat khusus Nabi SAW berikan untuk masyarakat Mesir. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita pun Indonesia punya hubungan baik dengan orang-orang Mesir. Saya pun pernah tinggal 1 tahun lebih di sana. Saya temukan umumnya, ya, masyarakat itu masyarakat yang supel, yang baik, yang berinteraksi sama orang. Saya melihat ini adalah hal yang sangat positif, dan ini insya Allah satu hal pelajaran juga yang bisa kita ambil dari wasiat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka punya hak perlindungan dan hak kekerabatan. Mana hak perlindungan adalah dilindungi wilayahnya. Bisa bermakna Mesir memang ini adalah wilayah yang selama ini selalu terlindungi. Karena Mesir
selama ini dalam historinya itu memang dikuasai oleh Fir'aun dan terlindungi oleh pemerintahan mereka, terlepas daripada Fir'aun itu zalim atau tidak, tapi masyarakat Mesir diberikan perlindungan yang sangat luar biasa pada saat itu sampai mereka seperti menjadi masyarakat kelas 1 ya, dibandingkan Bani Israel. Kemudian setelah itu juga di masa di masa kerajaan Bizantium Romawi jauh setelah Fir'aun juga sama. Mesir dijadikan sebagai wilayah makmur, dilindungi, bahkan dijadikan sebagai pos untuk rekreasi, untuk mencari sumber pendapatan bagi orang-orang Bizantium, ya. Karena di sana ada padang pasir, ada juga lautan, ada segala macam hal ya yang Allah SWT berikan negeri Mesir tersendiri, gitu. Kelebihannya gitu. Begitu juga setelah penaungan Islam, maka Amr bin As dan para sahabat Nabi yang lain menjadikan ini sebagai wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dimaksud dengan masalah kirat banyak sekali istilah dalam agama. Kirat bisa bermakna sesuatu yang besar, maka seperti gunung, sebagaimana Nabi SAW membahasakan siapa yang sholat jenazah dapat 1 kirat, siapa yang mengantar sampai dikuburkan maka dapat 1 kirat lagi. Lalu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa itu kirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Bisa bermakna di sana banyak gunung-gunung, karena kita tahu di Tursina banyak sekali gunung-gunung, bisa bermakna itu. Bisa juga bermakna yang lain atau mungkin nama lainnya Mesir dikenal dengan istilah kirat, seperti itu. Kita maju selanjutnya, teman-teman sekalian, hadis nomor 334. Ya. Hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Fajtama'u fa'amma wa khassa wa qala, ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Murrah ibn Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimatu anqidhi nafsiki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Saya ulangi, sa'abulluha bibilaliha. Ketika ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat Muhammad, surah Asy-Syu'ara ayat 214, maka Rasulullah SAW memanggil suku Quraisy. Mereka pun berkumpul, lalu Rasulullah SAW memanggil secara umum dan khusus, lalu beliau mengatakan, wahai suku Abdi Syams, Bani Abdi Syams, maksudnya keturunan atau suku, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini nama suku juga, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Hanya saja kalian semua memiliki hubungan kekerabatan denganku yang aku basahi dengan air kekerabatan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini teman-teman kita akan bedah insya Allah seperti biasa dan akan menjadi penutupan dalam bahasan kita kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan kaum kerabat. Dan ini menandakan kaum kerabat punya kedudukan tersendiri. Ya, kita memulai memperbaiki dari mereka. Ini banyak sekali kasus terjadi. Para dai sibuk berdakwah di luar tapi istri anaknya terbengkalai. Dia tidak mendakwahi mereka. Atau misalnya ada seorang dai sibuk atau guru mengajar.
tapi dia tidak pernah peduli dengan saudaranya, ya, dengan kerabatnya. Dia tidak mempedulikan mereka. Maka harusnya mereka didahulukan. Nabi SAW Allah perintahkan dalam surah Asy-Syu'ara tadi ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Maka ini perintah untuk memulai dakwah kepada kerabat terdekat. Jadi jangan sampai kita lalai teman-teman sekalian. Pernah terjadi seorang dai di Mesir. Tidak disebutkan namanya tapi dinukil masyhur kisahnya. Dia ceramah tentang sedekah di masjid. Dan saking indahnya dan bagusnya retorik yang dia gunakan sampai-sampai membuat orang pada nangis dan semangat untuk bersedekah. Salah satu yang hadir adalah anaknya. Begitu pulang ke rumah, dia temukan anaknya lagi mengumpulkan hartanya untuk disedekahkan. Lalu si ayah si dai ini mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya ingin mempraktikkan apa yang tadi ayah katakan karena saya tersentuh dengan itu. Maka kata ayahnya dengan santainya dia mengatakan, itu buat mereka dan bukan buat kita. Maksudnya adalah, tidak usah kau amalkan itu. Itu buat orang-orang saja. Ini berbahaya sekali dai seperti ini. Dia malah menyuruh keturunannya untuk tidak mempraktikkan ilmu agama dan khusus untuk menyampaikan kepada orang lain. Lebih tepatnya mereka jadikan dakwah sebagai profesi saja, pendapatan urusan duniawi dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, ini ancaman tentunya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendahulukan orang-orang terdekat kita, mengingatkan mereka, menyampaikan. Masalah mereka terima tidak terima itu bukan urusan kita. Karena tugas kita menyampaikan saja. Bagaimana Allah SWT memberikan perumpamaan di istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Jadikan perumpamaan dua-duanya di bawah naungan hamba kami yang soleh tapi keduanya mengkhianatinya. Maksudnya keduanya tidak mau beriman. Tapi karena Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah berusaha alaihi wassalatu wassalam mendakwahi, maka mereka selamat dari tuntutan di hari kiamat tentunya. Dan ini kita tugasnya menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan, alhamdulillah mereka mau dengar, kita doakan itu bagus. Dan saran kami tentunya, kita semua terus saling mendukung dan juga saya pun sedang coba terus melakukan semampu saya. Kita dukung dengan doa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk ya, mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Penyejuk artinya mereka patuh terhadap perintah agama, menjadi soleh dan soleha. Ini pelajaran pertama tentunya. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW segera mempraktekkan apa yang Allah SWT perintahkan. Nah, ini hal yang mendasar sekali. Bagaimana seorang mukmin cerdas segera menerima perintah Allah, menerima larangan Allah, dia terapkan apa yang diperintahkan dan dia menjawab apa yang dilarang, maka ini sebuah prestasi tertinggi yang harus menjadi target setiap muslim. Kalau dia sengaja menunda-nunda, maka ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Kasus contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu Nabi SAW menyampaikan dia adalah Rasulullah, dia tidak ragu langsung dia syahadat, dan pada hari yang sama, dia langsung keluar dari rumahnya dan dia mendatangi teman-teman terdekatnya. Uthman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang yang luar biasa yang termasuk bagian daripada 10 orang yang dijamin masuk surga. Semua masuk Islam di tangan ya, Abu Bakar. Kalau tidak salah juga Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ini semua orang-orang mulia. Dan ulama mengatakan bagaimana jelinya Abu Bakar pada saat itu segera dia mempraktekkan apa yang dia miliki. Sehingga akhirnya semua keutamaan sahabat-sahabat tadi. Uthman bin Affan yang sampai dia masuk surga sedekahnya banyak. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Semua termasuk jihad-jihadnya mereka dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Karena kejelian segera mempraktekkan itu. Jadi ini penting sekali. Dan ingat, sering kata para ulama, syaitan membisikkan pada seseorang, baik dia da'i ataupun orang yang ingin menyampaikan kebaikan walaupun dia belum sampai pada tingkat da'i, seakan-akan apa yang disampaikan itu sudah pernah orang dengar. Mungkin begini dan begitu. Itu nggak perlu ada dalam diri seseorang.
Kalaupun sudah pernah dia dengar, mengingatkan dia kembali. Kalau dia belum dengar, jadi pelajaran buat dia. Maka berapa banyak orang yang coba menyampaikan, walaupun dia memang harus mengulanginya, ternyata bisa menambah kekuatan iman orang lain. Saya dengar seorang dosen di Ummul Qura, beliau menyampaikan satu kisah ceramahnya. Dia mengatakan, saya pernah ceramah di satu tempat, berkumpullah anak-anak muda di situ. Saya bicara tentang masalah ketakwaan kepada Allah segala macam. Dia bilang mayoritas orang yang hadir itu tidak seperti orang yang tidak serius. Yang serius mungkin cuma hitungan jari, 4-5 orang dia bilang. Sampai saya mengatakan, kayaknya saya salah tempat di berdakwah. Tapi saya coba tetap sampaikan dengan berhusnudzon, bersangka baik, dan selesai saya pulang. Dia bilang 10 tahun kemudian, saya mendapatkan undangan ceramah di tempat yang sama. Maka saya pun datang. Setelah saya datang, saya melihat ada orang-orang yang banyak datang, terus saya sampaikan ceramah. Setelah ceramah ada satu orang yang datang mengatakan, Syekh, Anda pernah 10 tahun yang lalu menyebutkan tentang sebuah hadis yang bunyinya ini. Dan sampai hari ini saya terus mengamalkannya. Kata syekhnya, subhanallah, kalau itu hari saya batalkan pengajian atau saya pulang, saya tinggalkan, saya nggak lanjutkan karena saya jengkel melihat sebagian orang yang tidak mendengarkan, mungkin saya tidak akan panen pahala dari anak muda ini. Ternyata ada di antara mereka tetap yang serius yang mau mendengarkan. Jadi nggak penting buat kita orang ini mendengarkan atau tidak. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Maka Nabi SAW begitu. Belum menyampaikan masalah mereka terima atau tidak itu urusan lain, ya. Ini keutamaan Nabi SAW dan dikatakan langsung beliau memanggil orang-orang Quraisy. Zaman itu ada satu bukit namanya Abi Kubais yang sering kalau mau mengiklakan sesuatu mereka naik di situ. Berada di dekat antara Ka'bah dengan Bukit Safa. Ya, seingat saya seperti itu kurang lebih. Atau antara Safa dan Marwah. Ya, pernah ada gambaran saya diberikan oleh ahli sejarah tentang masalah itu. Yang memang sudah tidak ada. Dia agak pendek, tempat memang orang naik untuk mengiklankan sesuatu. Karena zaman dulu belum ada medsos, belum ada pengeras suara. Maka Nabi SAW naik di Abi Kubais selalu memanggil orang-orang Quraisy. Ya, setelah mereka lihat Nabi SAW yang panggil, fajtama'u, maka mereka berkumpul. Fa'amma wa khassa. Maka Nabi SAW menyampaikan secara umum dan secara khusus. Apa maksudnya umum dan khusus di sini? Umum dan khusus maksudnya adalah beliau menasihati kerabatnya yang umum. Maksudnya jalur yang jauh ke atas atau sudah sampai ke samping. Dan yang khusus adalah jalur beliau langsung. Terbukti di sini beliau mengatakan, wahai Bani Abdisyams. Ini jauh ke atas nasab Nabi SAW. Ya. Bani Ka'ab bin Lu'ay juga seperti itu. Ya. Beliau mengatakan selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau memanggil juga wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Ini juga masih jalur ke atas. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf. Ini sudah dekat dengan Nabi SAW ini. Kalau tidak salah sekitar 2-3 kakek ke atas ya. Karena Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini bin Abdul Manaf. Ya. Maka ada jalur di atas Abdul Manaf dan juga ada Bani Abdiddar. Ya, ada 2 dulu anaknya ya turunan yang akhirnya turun Abdul Muttalib dari situ dari 2 suku ini. Dan Nabi SAW memanggil mereka juga suruh selamatkan dari api neraka. Kemudian beliau memanggil wahai Bani Hashim, lebih dekat lagi jalurnya. Ya. Nabi SAW mengatakan selamatkan dari api neraka. Lalu beliau memanggil kakeknya, keturunan kakeknya. Wahai Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Boleh lebih dekat lagi kepada beliau. Sampai beliau mengatakan selamatkan kalian dari api neraka. Lalu beliau mengatakan wahai Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah, wahai anakku Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Ini yang dimaksud dengan Nabi SAW mendakwahi mereka secara umum dan khusus. Maksudnya jalur yang jauh ke atas dan yang terdekat dengan beliau. Semuanya dipanggil. Maknanya adalah hubungan kekerabatan walaupun jauh tetap terjalin. Tetap terjalin. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian
Karena dengan itu memudahkan kalian silaturahim. Ya. Saya kita ketemu dengan teman, ternyata sepupu kita. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang turunan Cina. Ya, beliau seorang ustadz juga di Jakarta. Saya punya hubungan persahabatan sama beliau sudah lama waktu saya masih tinggal di Makassar. Dan saya sering kadang-kadang kalau ke Jakarta ke rumah beliau gitu. Setelah duduk ternyata beliau menyampaikan kalau nenek dia yang orang Cina itu pernah nikah dengan kakek saya yang orang Arab gitu. Berarti kami ketemu di jalur cucu sama cucu dan walaupun itu tidak secara langsung ya. Karena memang nenek dia punya anak dari suami yang lain dan seterusnya. Kalau kemudian menikah tapi turun. Artinya masih ada hubungan kekerabatan. Pernah terjadi hubungan pernikahan antara kakek sama nenek. Maka ini adalah rahim yang seharusnya mereka punya hak ekstra dibandingkan orang secara umum. Kemudian yang kita ambil pelajaran terakhir adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kerabatnya agar menjauhkan diri dari api neraka dan bagaimana beliau tidak bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak bahas lagi kakek-kakek Nabi SAW ke atas. Kita bahas Fatimah radhiyallahu anha, Al-Batul, anak kesayangan Nabi SAW. Yang selalu istri-istri Nabi pun kalau sedang mengeluhkan istri yang lain, ngeluhnya pada Fatimah. Fatimah yang menyampaikan kepada ayahnya. Bagaimana Nabi SAW memperhatikan khusus Fatimah pada saat mau menikah dan memilihkan Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Bagaimana riwayat Nabi SAW datang ke rumah mereka di malam hari. Ya, kemudian menyampaikan wasiat khusus tentang zikir-zikir yang dibaca lebih baik daripada pembantu. Dan sekian banyak hal termasuk pada saat Nabi SAW mau meninggal. Beliau membisikkan sesuatu pada Fatimah dan Fatimah pun menangis awalnya. Kemudian dibisikkan telinga kanan, kalau dibisikkan telinga kiri beliau tertawa. Maka ditanyalah kepada Fatimah apa yang terjadi. Kenapa kau dibisikkan pertama kau nangis dan yang kedua kau tertawa. Kata dia, nah, ayahku Rasulullah SAW membisikkan kalau dia sebentar lagi akan meninggal. Maka aku pun menangis. Dan bisikan yang kedua dia mengatakan engkau akan menyusulku. Ya, di antara kerabatku yang langsung menyusul adalah engkau. Ya, maka aku pun gembira pada saat itu. Yang demikian setelah Nabi SAW meninggal, yang dahulu meninggal adalah Fatimah radhiyallahu anha. Yang dikedudukan sendiri dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Aku ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Aku cuma punya hubungan kekerabatan saja. Kalau kalian punya iman, punya amal saleh, tentu bisa lebih mudah aku bantu. Tapi kalau dalam keadaan kafir, maka tidak mungkin bisa diselamatkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah dan kita akan lanjutkan lagi masih di bab yang sama, mungkin sebagai penutupan di pertemuan akan datang, hadits nomor 335 insya Allah sampai 340.